Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Zakira dengan NIM 2103585 dari kelas 5B Administrasi Pendidikan UPI. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah karya tulis ilmiah yang diampu oleh Bapak Cepi Triatna. Adapun judul dalam penelitian saya yaitu pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja guru honorer di Sekolah Dasar Sekecamatan Cimahi Tengah. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Organisasi adalah wadah dari sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama dan ingin mewujudkannya bersama-sama. Nah, sekolah juga merupakan organisasi formal yang bergerak di bidang edukatif. Sekolah memiliki struktur yang mempunyai kedudukan tertentu, saling berinteraksi dan menjalankan peranan seperti yang diharapkan sesuai dengan kedudukannya. Nah, itu merupakan bagian dari adanya sumber daya dalam organisasi. Nah, sumber daya ini yaitu manusia yang tentunya mempunyai peran yang sangat strategis untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dalam bidang pendidikan, guru mengambil peran penting sebagai sumber kunci keberhasilan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, untuk mencapai keberhasilan seorang guru di dalam memberikan ilmu, tidak lepas dari faktor apakah guru tersebut merasa puas di dalam melakukan pekerjaannya. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah suatu lingkungan kerja yang baik agar dapat membuat kenyamanan dan kepuasan kerja guru di dalam mengadakan proses belajar mengajar. Hal ini biasa disebut sebagai iklim. Nah, iklim setiap organisasi ini berbeda-beda, tergantung bagaimana organisasi tersebut mengaturnya. Adapun di sini, data masalah sebagai, pendukung dalam latar belakang. Yang pertama ada penelitian oleh Safitri tahun 2021 di SMK 3 Negeri Singaraja, di mana rendahnya kepuasan kerja pada guru kontrak karena seringnya mengalami keterlambatan pemberian gaji yang lama hingga berbulan-bulan. Selain itu yang menyebabkan kurangnya kepuasan kerja dikarenakan kurangnya ruangan kerja yang tersedia untuk para guru, kemudian jam mengajar yang diberikan, serta apresiasi yang diberikan untuk guru berprestasi ini minim. Lalu yang penelitian kedua oleh Christian tahun 2020 di sekolah swasta HKBP, di mana inti dari wawancara yang telah dilakukan, guru ini tetap mengerjakan pekerjaannya agar selesai, tetapi masih mengeluh dengan pekerjaan yang ia emban. Dengan kata lain, guru tidak memiliki penilaian atau pandangan yang positif terhadap apa yang menjadi pekerjaannya. Lalu, data masalah lainnya yang ditemukan oleh Septriani tahun 2019 di SMKN 2 Bukit Tinggi, yaitu, permasalahan yang dihadapi guru dalam lingkungan pekerjaannya adalah belum optimalnya kerjasama dan koordinasi antar guru, kemudian lingkungan sekolah yang berdekatan dengan jalan raya dan juga pasar. Adapun literasi pendukung dari, pengujian ini yaitu yang telah dilakukan oleh dosen PJKR FKIP Unigal tahun 2019 yang memperoleh hasil bahwa iklim organisasi memiliki hubungan erat dengan kepuasan kerja pegawai, khususnya dalam lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan sekolah merupakan aspek utama untuk menciptakan kondisi dan kondusifnya suatu kegiatan pelaksanaan tugas rutin yang terkadang menjenuhkan. Lalu penelitian lainnya yang dilakukan oleh Fadrian dan kawan-kawan, juga Sidi dan kawan-kawan pada tahun 2022 ini menjelaskan bahwa iklim organisasi berpengaruh langsung dan positif terhadap kepuasan kerja guru. Selanjutnya ada pun batasan masalah. Secara konseptual, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana keterkaitan iklim organisasi terhadap kepuasan kerja guru di sekolah. Secara kontekstual, penelitian mengenai kepuasan guru ini berada di semua jenjang, dimulai dari SD hingga sampai menengah atas dan dirasakan oleh guru berdasarkan sekolah statusnya, yaitu guru PNS dan guru honorer. Sehingga berdasarkan dua lingkup tersebut, peneliti ini akan berfokus pada jenjang sekolah dasar dan terhadap guru honorer yang telah terdata di Dapodik berada di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran iklim organisasi di Sekolah Dasar Sekecamatan Cimahi Tengah. Yang kedua, bagaimana gambaran kepuasan kerja guru honorer Sekolah Dasar Sekecamatan Cimahi Tengah. Yang ketiga, seberapa besar sih pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja guru honorer di Sekolah Dasar Sekecamatan Cimahi Tengah. Adapun tujuan penelitian yang menjawab dari rumusan masalah yang sebelumnya sudah dipaparkan. Adapun manfaat penelitian, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan dalam pengembangan ilmu administrasi pendidikan mengenai iklim organisasi dan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja guru. Secara praktis, bagi peneliti dapat menjadi pengalaman dalam peningkatan wawasan peneliti, bagi organisasi mampu dijadikan informasi tambahan dan masukan untuk peningkatan kepuasan kerja guru melalui penciptaan iklim yang kondusif, lalu bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai iklim organisasi kaitannya dengan kepuasan kerja guru. Selanjutnya ada bab 2 mengenai landasan teori. Yang pertama ada iklim organisasi. Pengertiannya menurut Alfi dan Pahlawan dan Onsardi tahun 2020 menyampaikan bahwa iklim organisasi yaitu persepsi para pegawai terkait karakteristik serta kondisi organisasi yang akan mempengaruhi sikap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Brief tahun 2004 mengemukakan ada 4 faktor yang mendukung iklim sekolah, yaitu lingkungan fisik yang mendukung kondusif untuk pembelajaran, lingkungan sosial yang mendukung komunikasi dan interaksi, lingkungan afektif yang mendorong rasa kepemilikan dan rasa percaya diri, yang keempat ada lingkungan akademik yang mendorong belajar dan pemenuhan diri. Nah, menurut Wirawan tahun 2012 menyatakan ada 6 dimensi dalam iklim organisasi, yaitu ada struktur, standar, tanggung jawab, penghargaan, dukungan, dan juga komitmen. Selanjutnya mengenai kepuasan kerja. Menurut Luthan menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu emosi yang merupakan respon terhadap suatu kerja, sehingga kepuasan kerja tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan dan tercermin dalam sikap seperti semakin loyal pada organisasi, bekerja dengan maksimal, dan mematuhi peraturan yang dibuat dalam organisasi. Menurut Bird, yang menyebutkan bahwa faktor yang menjadi pengaruh kepuasan kerja adalah faktor individual, faktor hubungan antar staf, faktor fisik, juga
yang sosial dan ada faktor eksternal lainnya seperti keadaan keluarga, reaksi, juga pendidikan. Lalu menurut Paul S. Factor 2022 mengemukakan bahwa ada 9 aspek yang dapat dinilai dari kepuasan kerja, yaitu ada gaji, promosi, supervisi, tunjangan, penghargaan, prosedur, dan aturan kerja, rekan kerja, sifat pekerjaan, dan juga komunikasi. Selanjutnya ada pengertian dari guru honorer. Guru honorer adalah tenaga pendidik yang belum diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS pada instansi pendidikan formal, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Berdasarkan tempat pengabdiannya, guru honorer dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada yang di sekolah negeri dan juga di sekolah swasta. Nah, berbeda dengan PNS, guru honorer tidak diberikan fasilitas dan tunjangan hari tua seperti upah gaji di bawah guru PNS dan masih terbilang kecil. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Ada 10 penelitian terdahulu. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir, yang saya buat untuk penelitian ini. Yang pertama ada input, guru merasa tidak puas menunjukkan sikap yang tidak menikmati pekerjaannya atau dapat dikatakan mengeluh. Guru sengaja datang terlambat, guru masih belum bisa berkoordinasi dengan baik, lokasi lingkungan sekolah tidak kondusif, lalu di sini ada gap. Nah, kondisi yang diharapkan itu bisa guru bersemangat dan, dalam mengerjakan pekerjaannya, merasa nyaman, aman, berinteraksi dalam lingkungan pekerjaan, serta, mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Dalam prosesnya ada, mmm kriteria yang diambil dari Wirawan dan untuk mewakili variabel X dan untuk mewakili variabel Y oleh power X-faktor. Nah, output yang diharapkan adalah peningkatan kepuasan kerja guru, outcome-nya pencapaian kuantitas dan kualitas kerja guru dan kepuasan anggota internal dan juga eksternal yang dilayani. Maka, terbitlah sebuah judul yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya ada metodologi penelitian, desain penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono, tahun 2012 menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif merupakan metode yang didasari atas filsafat positisme, diterapkan untuk penelitian pada populasi atau sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian serta tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Selanjutnya ada juga partisipan dan lokasi. Dalam penelitian kuantitatif, partisipan biasa disebut dengan responden, yang menjadi responden adalah guru honorer di Sekolah Dasar Sekecamatan Cimahi Tengah. Adapun penelitian ini berlokasi di Sekolah Dasar di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Untuk populasi dan sampel. Nah, Raihan menyebutkan bahwa populasi merupakan kumpulan dari individu atau unit yang mempunyai karakteristik untuk diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh guru honorer di Sekolah Dasar Sekecamatan Cimahi Tengah yang berjumlah 95 orang dengan rincian sebagai berikut, terdiri dari 38 sekolah di kecamatan tersebut. Nah, selanjutnya untuk sampel, sampel merupakan bagian dari total dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Namun menurut Arikunto 2012, jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan. Tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10, sampai 15 atau 20 sampai 25 dari jumlah populasinya. Berdasarkan penelitian ini, karena jumlah populasi guru honorer tidak lebih besar dari 100 orang, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada data Dapodik, yaitu 95 orang responden. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu ada observasi dan yang kedua ada kuesioner atau angket. Lalu, untuk teknik pengolahan datanya ada analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. Selanjutnya definisi konseptual. Nah, untuk iklim organisasi menurut Alfi Pahlawan dan Onsati, 2020 menyampaikan bahwa iklim organisasi yaitu persepsi para pegawai terkait karakteristik serta kondisi organisasi yang akan mempengaruhi sikap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Lalu kepuasan kerja menurut Handoko tahun 2001 adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dan bagaimana para pegawai memandang pekerjaan mereka. Selanjutnya ada definisi operasional yang digunakan untuk menghindari kesalahan pemahaman saat pengumpulan data dalam penelitian ini. Definisi operasionalnya yaitu iklim organisasi adalah perspektif guru honorer terhadap lingkungan sekolah, dalam hal ini adalah lingkungan baik secara fisik maupun non fisik yang dapat mempengaruhi terhadap guru, yang dimana ada terkait struktur, standar, tanggung jawab, penghargaan, dukungan, dan juga komitmen. Lalu ada kepuasan kerja adalah perspektif guru honorer terhadap pekerjaannya, apakah pekerjaan telah memberikan manfaat yang diharapkan atau tidak, terpenuhi atau tidaknya harapan tersebut akan menimbulkan emosi positif dan negatif dari guru terhadap pekerjaannya. Nah, dimensi, dari sini menurut teori Paul S. Factor yang terdiri dari gaji, promosi, supervisi, tunjangan, penghargaan, prosedur, rekan kerja, sifat pekerjaan, dan juga komunikasi itu sendiri. Lalu di sini ada kisi-kisi penelitian yang saya lampirkan untuk variabel X dan juga variabel Y. Selanjutnya juga di sini terdapat instrumen pertanyaan untuk iklim organisasi dengan variabel X dan kepuasan kerja dengan variabel Y. Oh ya, untuk, skalanya di sini ada sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini, oke, sekian pemaparan dari saya mengenai, proposal penelitian yang saya sampaikan. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Yang pertama, izin untuk menjawab, mengapa penelitian Anda ini perlu dilakukan dan apa urgensinya? Nah, penelitian ini perlu dilakukan karena melihat dari data masalah yang ada dan masih sampai saat ini dijumpai di Indonesia, khususnya di lingkungan pendidikannya, sehingga dapat menghambat
dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia karena peran guru sebagai sumber daya kunci untuk bisa menciptakan generasi yang berkualitas tetapi kurang optimal dan karena terhambat oleh kesejahteraan dan kenyamanannya. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa salah satu indikator negara maju adalah dilihat dari kualitas pendidikan itu sendiri. Lalu, jelaskan apa manfaat dari penelitian ini. Nah, bagi peneliti tentunya, memperkaya wawasan dan juga dapat mengetahui nih secara, eee, lebih realitanya bagaimana sih pengaruh sebesar apa pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja guru. Lalu bagi pemerintah, bisa menjadi referensi dalam peningkatan mutu pendidikan dengan memperhatikan permasalahan yang diteliti di sini, yang nantinya menjadi sumber dari kebijakan pendidikan, yang bisa diperbaiki gitu. Lalu ada bagi kepala sekolah menjadi referensi dalam menciptakan iklim sekolah yang kondusif. Bagi guru menjadi bahan evaluasi untuk berpartisipasi dalam memperhatikan aspek profesionalisme. Lalu yang ketiga, teori apa, yang digunakan dalam penelitian Anda? Dalam penelitian ini menggunakan, teori yang disampaikan oleh Wirawan, yang terdiri dari dimensi struktur, standar, tanggung jawab, penghargaan, dukungan, dan juga komitmen. Lalu untuk variabel Y, kepuasan kerja, ini menggunakan teori Paul Spector tahun 2022, yaitu yang dimensinya terdiri dari gaji, promosi, supervisi, tunjangan, penghargaan, prosedur, rekan kerja, sifat pekerjaan, dan juga komunikasi. Lalu, yang terakhir, bagaimana cara mengolah hasil penelitian. Nah, pengolahan data dari hasil penelitian ini, kita menggunakan metode kuantitatif yang selanjutnya diselesaikan dengan metode statistika. Di sini ada yang pertama ada analisis statistik deskriptif, digunakan untuk menganalisis data yang menggambarkan hasil dari data yang sudah didapatkan dari variabel yang diteliti agar mudah dipahami. Dilihat dari rata-rata mean, standar deviasi, varian, median, modus, nilai maksimum, dan nilai minimum. Adapun, analisis inferensial yang menjadi tahapan selanjutnya. Nah, untuk untuk analisis secara inferensial ini terdiri dari, beberapa hal gitu. Yang pertama dimulai beberapa tahapan, yaitu dimulai dari uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Lalu uji linearitas untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan linear atau tidak secara signifikan. Lalu yang ini biasanya digunakan dalam syarat analisis korelasi dan regresi linear. Lalu ada analisis regresi linear untuk memahami hubungan antara dua variabel dari kumpulan data di mana salah satu variabelnya merupakan variabel dependen dan yang lainnya adalah variabel independen yang dapat digunakan lebih dari satu. Lalu ada analisis korelasi digunakan untuk memahami sejauh mana dua variabel saling bergantung, dapat dilihat variabel memiliki korelasi yang kuat atau lemah. Korelasi bisa negatif atau positif tergantung pada variabelnya. Ini biasanya menggunakan rumus produk moment. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.